biasanya tiap waktu habis sholat itu ada minta as-salatu ala Muhammad yarhamukumullah. Abwal itu banyak, bayi itu satu, bayitat itu perempuan, akbar aku juga itu anak-anak yang masih sebelum umur 15 tahun itu akbar namanya. Kalau kita melaksanakan sholat jenazah bersama imam di Masjid Nabawi, walahu qiratun, maka pahalanya kita mendapat sama dengan satu qirat. Abi Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa qirat itu? Rasulullah menjelaskan, wal qiratu mithlu Uhudin. Satu qirat itu sama besarnya seperti gunung Uhud yang ada di kota Madinah. Itu dikalikan sampai 1000. Sejarah perang Uhud. Ini luar biasa, Ibu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melaksanakan salat jenazah secara berjamaah, usahakan jangan sampai ketinggalan ya. Ketinggalan kalau bisa ya, kecuali kita mau salat jamaah atau di kosor atau jamaah di antara salat yang pertama yang kedua tidak ada zikir atau wirid yang banyak, sampai salat itu tidak ada. Salat jenazah tidak usah. Kalau kita mau menjamaah salat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan melihat situasi lokasi pertempuran Uhud. Maka di situ ada lembah. Khalid bin Walid taktiknya terbit luar biasa ya, strateginya luar biasa sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid karena ini pancingan. Khalid bin Walid melihat seperti itu berteriak. Melihat yang 50 orang turun, Khalid bin Walid berteriak dan membawa pasukannya. Kemudian terus maju dan menyerang yang sedang berada di lembah itu. Jadi mereka sudah kekuatannya sudah mulai lemah karena mereka fokus dunia, fokus mengumpulkan harta. Jadi mereka tenaganya sudah mulai tidak semangat lagi. Itu kaum muslimin berawalnya kan sudah dikuasai peperangan itu. Jadi mereka merasa menang begitu. Sudah menang, sudah gimana sudah tenang pikirannya itu, tidak mulai bisa mengalahkan kaum muslimin. Tapi tidak tahu karena mereka lupa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksiat atau lupa terhadap pesan Rasulullah, akhirnya mereka kalah. Diserbu, maju bin Walid membawa pasukannya, diserbu terus, dipanah dan diserbu. Akhirnya mereka banyak yang mati syahid di medan Uhud ini. Jumlahnya 70 orang. Ketongkolong mati syahid itu gara-gara lupa pesan Rasulullah. Gara-gara salah mengikuti perintah. Masya Allah, seandainya mereka patuh kepada Rasulullah dan tidak melupakan pesan Rasulullah, niscaya kaum muslimin tidak akan pernah disasar. Tapi karena gara-gara dunia, ya mereka turun mengumpulkan harta ghanimah, akhirnya mereka kalah. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, "Hubbud dunya kullu ra'si khati'ah." Cinta dunia, senang terlalu senang, rakus cinta dengan dunia, ini dasar dari segala kerusakan. Maka siapa saja dalam kehidupan ini yang selalu memfokuskan dunia, maka akan rusak kehidupannya, akan berantakan. Tapi kalau dikaitkan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan abadi. Artinya kita ini makomnya tidak sama dengan makom-makom ahli dzikir. Jadi kita harus bisa ngalir. Jadi separuh dunia satu kotak ya. Kota itu dibagi dua. Satu kotak untuk dunia, satu kotak untuk akhirat, baru stabil. Kalau tidak seperti itu tidak akan stabil. Terlalu fokus akhirat, suatu saat ada bosannya. Jadi kalau hanya kebanyakan dari kiai-kiai saya Madura, mereka mereka Naqsabandiyah, mereka Qadariyah, mereka Samaniyah, mereka Alawiyah, mereka Al-Tijani. Ketika kadang-kadang pada awalnya masuk itu pikir terpaksa melatih ada bosannya. Tapi kalau senang terhadap itu tidak akan bosan.
bosan, titik, lalu masuk ke arah ketenangan dan kesenangan dalam diri. Maka seperti itu halnya orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, lihat di sebelah depan, di sebelah kiri kita ini sudah tampak Jabal Uhud, Bukit Uhud. Uhud atau Ahadud Uhud ini sama artinya tunggal. Itu ada tulisannya di atas itu. Tampak tulisan putih di atas itu Allahu apa itu? Ada tulisan, ada lafaz Allah itu. Lihat. Apa Mas? Masih ada kesempatan nggak turun? Turun sebentar aja. Ya. Disampaikan. Jam 11 ini lewat. Atau langsung ya? Bagaimana? Coba koordinasi sama yang di depan Kristen. Oh iya, koordinasi dengan yang di depan, Bos. Baik. Dan di belakang juga tidak turun ya. Karena hari ini habis turun kita lagi akan berkunjung ke Raudhah. Ya sudah ke Raudhah saja, Bos. Ya. Ini semuanya penting, betul penting di Raudhah. Yang penting di sini keliling saja, Bos. Kalau tidak masuk sepertinya kotor. Lewat aja. Kita mah tidak akan menyerah. Salawahid. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa Is motor Jeddah. Begitu Ana fi Madinah. Sinar dan panas. Fi Mazarat. Benda-benda bumi agak berubah sedikit warnanya. Wassalam. Termasuk pegunungan ya. Ini warnanya luar biasa. Kalau kita perhatikan di gunung ini, ada di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu juga disampaikan, Rasulullah ada sahabat Mus'ab bin Umair. Ini wajahnya mukanya sangat mirip. Ya. Maka Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat yang 50 dan posisinya di Jabal Romah itu dan tidak turun, ya, yang tetap bertahan. Ini udah di bertahan Jabal namun Uhud. karena di bawahnya yang 40 orang itu sudah dihabisi, mati syahid semua, maka Khalid bin Walid terus menyerang dan langsung menyerang yang sisanya 10 orang itu yang berada di Jabal Romah. Makanya dia salah itu. Akhirnya turun. Saya kan mubadrah. Udah dia ngebel ke saya Pak Ustaz. Pengen minta ada Mazarat. Saya bilang tapi bukan. karena serangan bertubi-tubi yang diarahkan kepada Rasulullah, akhirnya mereka satu demi satu mati, jatuh. Akhirnya tinggal 2 sahabat. Udah saya bilang gitu. Sebelah kanan Mus'ab bin Umair yang wajahnya sangat mirip dengan Rasulullah. Kemudian terus dipanah dan akhirnya Rasulullah tidak ada lagi. Kita mau pergi ke bandara baru kita di Madinah. Ya, sampai Filipina. Bandara sampai Bandara Hujat kan. Bendera haji. Filipina. Iya disuruh Jeddah kita lagi ziarah. Jatuh juga Mus'ab bin Umair. Ini Jabal Romah, bukan Rahmah. Jabal Romah. Kalau di Mekah kan Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Kalau di sini Jabal Romah, yang di sebelah kiri itu yang banyak orang di atas. Jabal Rumat, bisa Romah bisa. Jabal Rumat. Dan silakan di sebelah kiri lihat. Inilah posisi muslim yang dulu Rasulullah letakkan 50 orang di sini. Namun mereka karena kehidupan Rasulullah dari 10 orang dari sebelah ini turun ke lembah ini ya untuk mengumpulkan harta-harta itu. Akhirnya mereka kalah karena lupa bersama dulu. Itulah kalau Rasulullah semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lihat Bapak Ibu. Namun untuk kali ini kita walaupun turun ya kita tetap tidak masuk batas atau waktunya tidak cukup ya. Jadi kita cukup berkeliling di sini kita melihat ya. Nggak turun. Gak usah turun. Ini dari jam sebelah kanan Jabal Uhud ya. Kemudian kita maju sedikit. Ini masjid sebelah kiri. Kiri kita ini adalah masjid Uhud. Dulunya di sini lembah. Nggak turun saya nggak. Lembah yang namanya dia mau ke Raudhah katanya. Dan perhatikan itu di dalam pagar itu semuanya
syuhada Uhud ya, yang 7 orang. Perhatikan mereka sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah pagar semuanya syuhada Uhud, 70 orang yang mati syahid dikumpulkan satu tempat ya, dikumpulkan satu makbar Uhud ya, makbar Uhud di sini, makbar syuhada Uhud. Ucapkan salam Ki. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlat diyar minal mu'minin. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Ya Sayyidana Hamzah. Assalamualaikum. Ya Asadullah. Ya Asad Rasulullah. Ya Ahmad Nabi. Sayyidina Hamzah. Jazakallah Amin Islam. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Jazakallah Amin Islam. Al-Fatihah.